Hari ini agak sedikit beda ya, kita nggak syuting studio karena kita akan olahraga tipis-tipis aja 30 menit lari gitu ya. Tapi larinya ini kita spesial karena ditemani Huawei Band 11 Pro, smart band terbaru dari Huawei yang punya fitur GNSS built-in mandiri ya. Dengan built-in GNSS kalian nggak perlu khawatir ketika lari karena Huawei Band 11 Pro ini akan secara mandiri mengukur atau memantau proses latihan kalian, misalnya seperti jarak, terus kecepatan atau pace, dan juga rute. Jadi walaupun nggak bawa HP atau kalian nggak tersambung ke Bluetooth atau jaringan seluler, smart bandnya ini akan secara akurat mengukur progres latihan kalian. Hari ini kita akan coba tes fitur built-in GNSS dari Huawei Smart Band 11 Pro. Apakah benar bisa secara akurat mengukur atau memantau progres latihan lari. Sebagai pembanding nanti kita akan coba sandingkan ya dengan GNSS yang ada di Garmin Forerunner 55 yang harganya ini keduanya hampir sama ya, 1 jutaan. Oke, sebelum kita mulai lari kita akan coba setting dulu Huawei Band 11 Pro nya ya. Untuk menu olahraga pertama kalian harus pencet tombol menunya ini. Terus nanti masuk ke menu olahraga ini ke orang gambar lari ini ya. Nah, karena kita mau olahraga lari, kita pilih yang outdooran ini. Oke, di menu outdooran ini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Pertama ada bar signal GNSS-nya ya. Nah, ini kebetulan sudah terlock ya, tapi kemungkinan kalian ketika masuk pertama nanti biasanya masih berkedip, itu belum terlock ya. Jadi kalian harus pastikan dulu sudah tidak berkedip, berarti itu nanti GNSS sinyalnya sudah terlock. Dan di sampingnya juga ada indikator heart rate gitu, jadi sudah langsung terpantau ya heart rate-nya sebelum kalian lari gitu secara maksimal. Selain itu ada beberapa setting yang bisa kalian akses sebelum kalian mulai lari ya. Ini untuk cara settingnya nanti kalian keluar dulu. Terus ini ada titik 2 itu kalian klik aja. Nah, ini di menu setting nanti ada beberapa setting yang bisa kalian atur dulu ya. Pertama ini yang paling atas, ini ada goal atau target. Nah, ini nanti disesuaikan pada jarak, waktu, dan total kalori. Ini karena kita mau lari tipis-tipis 30 menit aja. Nah, ininya kita set 30 menit. Di bawahnya ini ada beberapa menu seperti auto pause, terus reminder ya. Reminder nanti ini terdiri dari ada interval, heart rate, training stress, dan juga condition update. Mungkin ini yang kita aktifkan, ini yang heart rate saja ya. Jadi ada target zone-nya juga nanti. Terus di bawahnya ini ada auto split, terus pintu top, remove, always on, nanti larinya akan tetap nyala ketika lari. Terus nanti location service-nya sudah ya, auto detect gak usah. Oke, ini pengaturannya sudah selesai. Oke, settingnya sudah selesai ya. Ini kita siap untuk lari. Nanti kita akan pantau per 10 menit mungkin ya untuk progres latihannya gimana. Jadi langsung aja kita mulai larinya. Let's go. Oke, ini udah 10 menit pertama ya. 10 menit lewat 32 detik lah. Terus sudah distance-nya sudah atau jaraknya sudah 1,02 km. Selama lari heart rate-nya juga sudah dipantau, itu ada di tipe apa, warm up atau fat burning tadi juga ada. Terus pengukurannya juga termasuk dengan cadence, steps-nya juga 1440 sambil jalan juga. Terus pace-nya juga dari tadi
update dengan baik ya. Ini terakhir saya pause, saya di pace 755 ya, di pace 7. Nah, ini total kalori dan juga aktif kalorinya juga sudah terpantau dengan baik. Oke, ini akan kita lanjutkan lagi ya. Oke, untuk 10 menit kedua atau 20 menit ya lewat 3 detik ini saya sudah lari sampai 2 kilo lebih 25 ya. Terus detak jantungnya juga terus memantau walaupun ini sedang di pause ya. Terus ini stepnya juga sudah 3000, tadi pace-nya sempat ke sebelum saya pause di 8. Semua total kalori aktif juga tetap berjalan dengan baik ya. Ini saya tadi proses pause dan play-nya itu menggunakan tombol ini, jadi enak dan cepat ya untuk play dan pause-nya. Selama olahraga lari menggunakan Huawei Band 11 Pro, saya tidak punya kesulitan untuk melihat informasi layar karena Huawei Band 11 Pro sendiri punya tingkat kecerahan yang lebih tinggi dari versi standarnya, yaitu sampai 2000 nits. Jadi di bawah sinar terik matahari, item di layarnya bisa terbaca dengan jelas. Selama lari, Huawei Band 11 Pro secara aktif memantau progres latihan baik itu grafik teknis dan juga fitur kesehatan. Selain mengukur jarak, durasi, cadence step, dan pace, selama lari kondisi detak jantung juga terpantau, termasuk juga fase detak jantung seperti warm up, fat burning, aerobik, anaerobik sampai ekstrim. Setelah selesai lari, hasil dari pengukurannya bisa kalian lihat baik di Huawei Band 11 Pro dan juga bisa lebih lengkap di aplikasi Huawei Health. Di layar Huawei Band 11 Pro, di layar pertama ini ada rangkuman singkat ya, seperti rute, jarak, durasi, pace, dan juga kalori. Di layar kedua dan ketiga ini ada sedikit elaborasi catatan pace-nya ya, dengan tampilan grafik dan juga dilihat dari face-nya. Terus di layar selanjutnya ini ada grafik heart rate, itu ada average heart rate-nya, dan juga ini ada heart rate zone-nya ya, atau fase di heart rate zone-nya. Terus di layar selanjutnya ini juga ada laporan terkait karakter lari, misalnya seperti cadence, juga steps, balance antara kaki kanan dan kaki kiri, terus juga ada vertical oscillation, dan juga contact time, ground contact time. Selain itu, di layar Huawei Band 11 Pro ini juga ada laporan tentang training stress ya. Ada juga recovery time setelah lari, itu saya dianjurkan untuk recovery time-nya 10 jam atau 81%.
Ada juga laporan tentang VO2 max ya, 38 mili per gram per menit. Jadi baik. Di aplikasi Huawei Health kalian bisa lihat laporan lebih detail ya terkait progres larinya. Untuk laporannya ini dibagi-bagi menjadi beberapa segmen seperti rute, terus ada pace, segments, charts, dan juga detail. Yang menarik di aplikasi Huawei Health di bagian rute itu menyediakan dynamic tracking ya. Ini yang nantinya bisa kalian simpan di storage HP dan juga kalian upload atau share. Untuk dynamic trackingnya itu nanti dalam bentuk video singkat gitu yang bisa kalian share ya atau upload, jadi menarik nanti. Untuk pengukuran pace, Huawei Band 11 Pro mengukur pace secara real time ya. Jadi kalau ada pertambahan atau pengurangan pace, pengukurannya juga bisa cepat mengikuti. Ketika kita coba compare dengan pengukuran pace di Garmin Forerunner 55, average pace di setiap kilometernya ini ada sedikit perbedaan ya. Misalnya di laporan yang ada di Huawei Health ini, di kilometer pertama untuk Huawei Band 11 Pro itu mencatat average pace-nya di 10.22. Sedangkan di Garmin Forerunner 55 itu mencatat average pace 10.51 di kilometer pertama. Jadi masih sama-sama di pace 10 tapi detail belakangnya yang berbeda ya, beda 0,29 detik. Begitu juga di kilometer kedua dan ketiga ada sedikit perbedaan. Dari data pace tersebut kita juga bisa tahu ada perbedaan untuk waktu setiap kilometernya. Ketika lari, Huawei Band 11 Pro itu lebih cepat memberikan notifikasi per kilometer dibanding Garmin Forerunner 55 ya. Pada Huawei Band 11 Pro di menit 10.22 detik itu Huawei Band 11 Pro sudah mencapai kilometer pertama. Sedangkan di Garmin Forerunner 55 di aplikasi Garmin Connect itu tercatat baru di menit 10 lebih 51 detik itu mencapai kilometer pertama. Jadi beda ada di 29 detik. Untuk perbedaan juga nampak di durasi lari dan juga jarak yang ditempuh ya. Di Huawei Band 11 Pro durasi yang tercatat adalah 30 menit 35 detik dan menempuh jarak 3,55 km. Sedangkan di Garmin Forerunner 55 itu tercatat durasinya itu 30 menit 34 detik dan menempuh jarak itu 3,43 km. Oke, itu tadi hasil perbedaan antara penggunaan GNSS di Huawei Band 11 Pro dan juga yang ada di Garmin Forerunner 55, lengkap juga dengan hasilnya. Thanks buat kalian yang sudah setia nonton. Kalau masih ada pertanyaan atau tambahan informasi bisa share di kolom komentar. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Oke, saya pamit. Bye-bye.